Banjir di Cina, tewaskan 33 orang, tak ada WNI jadi korban. Banjir menerjang kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina. Tercatat 33 orang tewas, 7 orang masih dinyatakan hilang, dan 164.710 warga dievakuasi ke tempat aman. Dari 33 korban jiwa, 12 orang diantaranya tewas terjebak dalam kereta bawah tanah di wilayah tengah Provinsi Henan yang terus diguyur hujan selama 6 hari dan menyebar ke utara hingga ke provinsi tetangganya, Hebei. Kementerian Perhubungan Cina mengatakan pihak berwenang setempat harus segera memeriksa lagi dan memperbaiki semua resiko tersembunyi di perhentian kereta api. Mereka harus mengambil tindakan darurat seperti menangguhkan kereta, mengevakuasi penumpang, dan menutup stasiun-stasiun dalam situasi yang tidak biasa seperti badai yang sangat intens. Kata pihak kementerian seperti dilansir Antara. Ratusan orang dievakuasi awal pekan ini dari kereta bawah tanah yang terendam banjir itu di ibu kota Henan, Zhengzhou. Kota berpenduduk 12 juta orang dan terletak sekitar 650 km barat daya Beijing. Gambar-gambar yang disiarkan media menunjukkan para penumpang terendam air setinggi dada di kabin kereta tanpa cahaya. Satu stasiun kereta bawah tanah telah berubah menjadi sebuah kolam besar yang bergolak. Tak ada WNI jadi korban. Sejumlah penumpang kereta bawah tanah terendam banjir setelah hujan lebat di Zhengzhou di Provinsi Henan, Cina Tengah, 21 Juli 2021. Para penumpang kereta bawah tanah ketika sungai meluap. Kedutaan Besar RI di Beijing, Cina memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban atau terdampak bencana banjir di kota Zhengzhou, Provinsi Henan. Sampai saat ini tidak ada laporan korban dan terdampak banjir Zhengzhou, ungkap pernyataan tertulis KBRI Beijing, Kamis. Namun KBRI tidak menyebutkan jumlah WNI yang berada di Zhengzhou dan Provinsi Henan. Sebelum pandemi COVID-19, ada ratusan WNI di Zhengzhou yang didominasi oleh kalangan pelajar. Bahkan maskapai Garuda Indonesia pernah memiliki jadwal penerbangan langsung dan pasar Zhengzhou PP karena banyaknya wisatawan dari wilayah tengah daratan Tiongkok itu yang berkunjung ke Bali. Provinsi Henan terancam banjir air dan bendungan Yehatan di Luoyang yang biasa kapan saja runtuh. Henan merupakan salah satu kawasan terpadat di Cina sehingga dikhawatirkan banjir tersebut akan menelan banyak korban jiwa. Setiap musim hujan banjir memang sering terjadi di Cina. Namun akhir-akhir ini hal tersebut semakin memburuk karena pembangunan bendungan yang tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau. Tidak hanya di Henan tetapi juga di kawasan-kawasan lain. Menyikapi hal tersebut, pihak militer Cina dalam hal ini Komando Teater Pusat Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dikabarkan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan dan pengalihan banjir. Untuk Provinsi Henan, peledakan bendungan telah dilakukan pada Selasa. Karena pada hari sebelumnya bendungan sudah memperlihatkan tanda-tanda bahaya. Pada tanggal 20 Juli terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yehatan. Bantaran sungai menjadi rusak parah dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja, ungkap PLA dalam sebuah pernyataan. Cina yang sedang kewalahan menghadapi banjir dan tanah longsor akibat musim hujan mengalami pukulan keras Rabu 19 Agustus setelah badai Higos menghantam kawasan pantai selatan negara itu. Setelah sempat menghantam Hong Kong Selasa malam 18 Agustus, Higos mendarat di Zhuhai, Provinsi Guangdong, Rabu pagi 19 Agustus. Dengan kecepatan angin maksimum 126 km per jam, Pusat Meteorologi Nasional melaporkan badai itu melemah saat bergerak ke arah barat menuju kawasan Guangxi. Higos menyulitkan usaha pertolongan korban banjir dan tanah longsor. Hujan lebat yang ditimbulkannya memperparah bencana banjir yang sudah terjadi. Aliran listrik sempat terputus di beberapa daerah. Media-media setempat melaporkan lebih dari 65.000 orang terpaksa dievakuasi terkait serangan badai itu. Sekolah-sekolah ditutup dan banyak kapal penangkap ikan diperingatkan untuk tidak berlayar dan merapat di pelabuhan-pelabuhan. Sebelum badai datang, situasi terkait banjir dan tanah longsor sudah sangat memprihatinkan. 5 orang dinyatakan hilang di Provinsi Yunnan. Di kota Yibin, Provinsi Sichuan, 21 kendaraan yang diparkir di sebuah lapangan jatuh ke dalam lubang besar setelah jalan di permukaan yang lebih rendah di dekatnya ambruk.
Masih di Sichuan, banjir sempat menenggelamkan telapak kaki patung Buddha Leshan yang menjulang setinggi 71 meter. Padahal patung itu sendiri biasanya terletak beberapa meter di atas ketinggian normal permukaan air sungai di hadapannya. Banjir telah mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang di China tahun ini dan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 25 miliar dolar. Banjir akibat pembukaan pintu air bendungan yang tanpa pemberitahuan lebih awal telah merenggut banyak nyawa manusia selain harta benda penduduk. Setelah banjir surut, jalanan menjadi kacau seperti pemandangan usai perang. Dari video-video yang diunggah publik, terlihat ada jenazah korban yang tergeletak di jalan. Cukup mengenaskan. Pada 20 Juli, kota Zhengzhou, Provinsi Henan dilanda banjir besar. Air bah yang alirannya deras menghanyutkan pejalan kaki serta mobil-mobil baik yang diparkir maupun berjalan. Kejadian itu menimbulkan banyak korban dan orang hilang. Dari video yang diunggah masyarakat dapat terlihat bahwa setelah banjir surut banyak ditemukan korban tewas baik di jalan-jalan, stasiun kereta bawah tanah maupun tempat-tempat lain. Rekaman video menunjukkan bahwa kota Mihe yang berada di bawah yurisdiksi kota Gongyi, Zhengzhou jalanannya penuh dengan lumpur dan berbagai mobil yang hanyut menumpuk di banyak tempat. Ada yang malang melintang di depan toko bercampur dengan pohon yang tumbang, batu bata dan ubin, pandangannya mirip usai perang. Terkejut melihat mayat yang tergeletak di jalan, komentar seorang netizen di jejaring sosial. Pada 21 Juli, pihak berwenang Henan melaporkan bahwa hujan lebat baru-baru ini menyebabkan 25 orang tewas dan 7 orang kehilangan kontak, termasuk 12 orang yang meninggal di jalur kereta bawah tanah Metro 5. Namun menurut laporan Radio Free Asia pada 20 Juli, di jalur Metro 5 saja sekurangnya 20 orang telah tewas dan banyak korban yang belum ditemukan. Di saat wabah komunis Tiongkok COVID-19 sedang menyebar luas, banjir besar di Provinsi Henan ini kian menambah kekhawatiran masyarakat tentang wabah baru pasca banjir. Sebelum bencana banjir itu terjadi, pihak berwenang tidak memberikan peringatan dini sebelum membuka pintu bendungan untuk membuang kelebihan daya tampung air akibat hujan deras yang mengguyur. Setelah banjir surut, penyelamat sipil pun hanya mampu menggunakan alat sederhana untuk mencari para korban melalui sejumlah besar mobil yang terendam air, mencoba menemukan pengemudi yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Banyak netizen bertanya-tanya bagaimana mungkin kota sebesar Zhengzhou tiba-tiba menjadi seperti ini hanya karena hujan lebat. Begitu besarnya debit air, jika saat itu tidak disebabkan oleh jebolnya tanggul atau bendungan, maka dapat dipastikan itu karena bendungan di hulu yang tiba-tiba membuka pintu air untuk membuang kelebihan daya tampung. Ini adalah bencana akibat ulah manusia terlalu sembrono dalam membuka pintu air bendungan. Radio Free Asia melaporkan bahwa banyak orang mempertanyakan mengapa pihak berwenang membuka pintu air untuk menurunkan ketinggian air bendungan pada pagi hari dan baru mengeluarkan pemberitahuan pada larut malamnya. Miss Wang, seorang penduduk Zhengzhou, mengatakan bahwa karena pihak berwenang tidak mengeluarkan peringatan dini sebelum membuka pintu air, sehingga kereta bawah tanah pun terus beroperasi seperti biasa dan menghadapi akibat yang fatal. Pada 20 Juli, sekitar pukul 5 atau 6 sore, aliran air banjir tiba-tiba meningkat. Aneh bukan? Di waktu-waktu sebelumnya, permukaan air akan naik secara perlahan saat kota diguyur hujan lebat dan tidak akan separah itu hanya dalam waktu 1 jam. Banyak orang tidak siap menghadapi banjir, bahkan kereta bawah tanah pun tidak menghentikan pengoperasiannya, kata Miss Wang. Ada juga warga Zhengzhou yang mengambil gambar situasi banjir di pusat kota pada siang hari tanggal 20 Juli. Seluruh jalan tiba-tiba tergenang banjir hanya dalam waktu setengah jam, membuktikan bahwa banjir itu bukan disebabkan oleh derasnya hujan yang turun selama beberapa hari, tetapi lebih karena banjir kiriman. Seorang warganet menulis, warga Zhengzhou sedang menangis, berteriak dan putus asa.